terjadi di masjid-masjid kita. Nah, cuma dalam keadaan di negeri kita sekarang tidak mungkin. Andai kata di masjid kita dibuat pengajian demikian, sah-sah saja bila hanya menggunakan mikrofon dalam, suara di dalam. Tapi kalau pakai pengeras suara keluar, di sekitar kita ada lembaga pendidikan, ada SD di samping, kemudian ada lembaga pendidikan yang lain, sehingga suara musik yang keras tidak bermanfaat bagi orang yang mendengar dan mengganggu bagi orang yang sedang melakukan aktivitas. Nah, termasuklah di tempat saya di Cet Keeng itu, di samping ruang belajar anak-anak berselang satu kebun yang kosong terdapat Masjid Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, yang oleh pengurus masjid setiap 15 menit minimal menjelang azan selalu menghidupkan tip ataupun radio pengajian ayat Al-Quran. Sedangkan anak-anak di ruang kelas sedang belajar. Jadi ketika dihidupkan musik mic tersebut, tidak lagi terdengar interaksi belajar, harus diam. Sehingga dibuatlah kebijakan sekarang, karena tidak mungkin untuk menegur mereka setiap saat. Nah, satu kali ditegur berhenti, besok diulang lagi, akhirnya kami yang mengalah. Nah, apa yang terjadi? Anak-anak mulai dari maghrib sampai isya tidak lagi mengaji, hanya duduk di musholla saja. Apakah mengulang pelajaran, ataukah membaca Al-Quran, ataukah sekedar i'tikaf saja. Baru setelah selesai salat isya masuk ke ruang belajar untuk melanjutkan kegiatan. Jadi kita kadang-kadang lupa, seolah-olah kebaikan itu boleh dipraktekkan kapan saja dan di mana saja. Padahal kebaikan pun harus melihat-lihat tempat, apakah mengganggu orang lain ataukah tidak. Nah, jadi itu yang harus menjadi pertimbangan kita. Maka dari pengajian ini kita mulailah sedikit demi sedikit mengikuti standar yang lebih baik. Bukan berarti yang lama tidak baik. Yang lama baik, tetapi ada yang lebih baik. Karena tujuan dakwah di dalam Islam, sebagaimana Allah sampaikan dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi. Hendaklah ada di kalangan kalian satu umat yang mereka ini yad'una, mengajak, ilal khairi, kepada sesuatu yang lebih baik. Maka prinsip dakwah menawarkan alternatif yang lebih baik, bukan hanya bertahan dengan tradisi yang sudah ada. Walaupun yang ada ini pun sudah baik, dakwah mengajak kepada yang lebih baik. Tugas dari tradisi mempertahankan kebaikan yang sudah ada. Tugas dakwah menawarkan kebaikan yang lebih tinggi lagi. Nah, maka jangan salahkan apabila kemudian ada guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita menyampaikan informasi-informasi terbaru tentang praktek ibadat yang lebih berkualitas dan lebih baik. Sebagian pihak menggugat, alah menyampai ya perkaru, engkau itim ibadat ya semujib tentang kerja tuah katanya. Ini bukan persoalan raya tuah, ubit tuah. Ini persoalan menawarkan kebaikan. Karena dengan mengajarkan kebaikan, sebagaimana sabda Nabi, adallu ala khairin kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan sebuah kebaikan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut, min ghairi ayyang qusa min ujurihim syai'a, dengan tidak mengurangi jatah pahala dari orang yang melakukannya sama sekali. Maka itu yang kita pegang dulu satu. Yang kedua, dalam lanjutan tanda-tanda kiamat yang kita kaji pada pertemuan yang lalu, ada riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min asyratis sa'ati ayyatabahan nasu fil masajidi. Rawahu Abu Dawud wa Ahmad fi musnadihi wa Darimi wa Ibnu Khuzaimah. Sebahagian dari tanda-tanda kiamat adalah ayyatabaha an-nasu, bahwa manusia berbangga-bangga, terjadi perlombaan saling berbangga-bangga. Di mana? Fil masajidi, di dalam masjid. Dan itu sudah terlihat sekarang. Ada kala berbangga-bangga dengan masjidnya dari sisi bangunan fisik, manajemen dan lain sebagainya. Ada yang berbangga-bangga di dalam masjidnya. Apakah berbangga-bangga dalam nilai ubudiyahnya, merasa ibadatnya lebih baik dari ibadat orang lain, merasa ilmunya lebih tinggi dari ilmu orang lain, nauzubillah, ataupun dalam praktek-praktek duniawi. Kita datang ke masjid, benar bahwa kita dianjurkan oleh Rasulullah bahkan dalam ayat Al-Quran,
khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Pakailah perhiasan kalian 'inda kulli masjidin, ai 'inda kulli salatin, setiap kali akan salat. Dianjurkan kita untuk mengenakan pakaian yang terbaik, perhiasan yang terbaik. Tapi bukan untuk berbangga-bangga dengan manusia, namun sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Makanya hadir ke masjid seharusnya kita mempunyai pakaian yang dipersiapkan khusus untuk beribadat di dalamnya, untuk kenyamanan, untuk ketenangan, karena perintahnya demikian. Ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Pakailah perhiasan kalian setiap kali kalian akan sholat. Maka datanglah ke masjid dengan pakaian yang terbaik yang kita miliki. Makanya Imam Hanafi di masa beliau masih hidup, beliau adalah seorang ulama yang sangat necis. Kalau bahasa orang sekarang katanya pria yang metroseksualitas, sangat memperhatikan penampilannya, pakaiannya, padu padannya. Kalau kain sarungnya warna pulan, bajunya warna apa, nanti pecinya bagaimana, beliau sangat memperhatikan. Tetapi itu semua dari harta yang mubah dan halal. Beliau adalah seorang pedagang, bisnismen, usaha beliau di bidang tekstil, dan bahkan beliau punya butik. Beliau paling tidak senang melihat ada seorang yang alim, pakaiannya urak-urakan, acak-acakan. Ada orang alim lewat di depan butik beliau, pakaian tidak layak, langsung dipanggil, masuk kemari. Apa kata beliau? Muliakan ilmu yang telah Allah berikan kepadamu dengan pakaian yang layak dan sesuai. Orang ini mengeluh, tapi saya tidak punya uang. Saya tidak bertanya uangmu. Ukur saja pakaian yang sesuai dan dijahitkan pakaian yang terbaik untukmu. Muliakan ilmu yang telah Allah berikan kepadamu dengan pakaian yang layak dan sesuai. Tetapi bukan untuk pamer-pamer. Maka menjadi salah apabila kemudian menjadi ajang pameran. Bahkan sekarang Ustadz pun sudah dijadikan sebagai bintang iklan dari motif-motif pakaian tertentu. Ini juga sudah menjadi masalah. Jadi Ustadz sudah seperti pembalap Formula 1. Mulai dari sendal sampai celana kolornya itu ada merek-merek tertentu. Makin terlihat merek itu akan makin mahal dibayar oleh sponsor. Jadi adalah salah ketika kemudian sosok seorang Ustadz, seorang alim menjadi tempat untuk mengiklankan produk-produk yang mereka miliki. Maka seharusnya ada pakaian yang baik, tetapi bukan menjadi ruang iklan dan untuk memamerkan. Walaupun secara tidak langsung sebenarnya kita sudah pamer. Terbukti bahwa kita pakai kain sarung, tetap mereknya itu di bawah sekali, agar terbaca oleh orang yang di belakangnya. Apakah gajah duduk, apakah gajah jongkok, mangga 2, mangga 3, tetap di bawah. Jadi saya sadar bahwa kita sedang dijadikan iklan oleh pemilik kain sarung, perusahaan kain sarung. Saya balik. Sekarang yang mereknya itu saya taruh ke atas. Saya masukkan dalam gulungan sehingga hanya dibaca oleh jin yang di dalamnya saja. Jadi di bawah tidak ada lagi merek yang tertulis. Kenapa? Karena orang yang sedang sholat, perhatiannya itu sangat sensitif. Gerakan sekecil apapun akan menarik perhatiannya. Tulisan sekecil apapun akan menarik perhatiannya. Maka kita juga curiga ketika dibuat karpet permadani hanbal yang ada ukiran-ukiran. Ada ukiran masjid. Jadi kalau ada ukiran masjid, sambil sholat, sambil menunggu imam selesai baca Fatihah, kita sempat menghitung ada berapa jendelanya, kemudian kayunya berapa lapis. Itu juga menjadi keasikan tersendiri bagi kita. Maka dianjurkan untuk sholat itu menghadap ke sesuatu yang tidak mengganggu konsentrasi. Dinding yang kosong, kalau tidak ada dinding kepada tiang, kalau tidak ada tiang ditancapkan sesuatu. Jangan menghadap kepada sesuatu yang menarik perhatian. Makanya Rasulullah ketika suatu hari pulang ke rumah Ummul Mukminin Aisyah, ada salat sunat. Kalau kita kenal tahiyatul masjid, ini ada tahiyatul bait. Beliau setiap masuk dan keluar rumah itu salat sunat. Salat sunat. Setelah selesai, langsung beliau memanggil istrinya, bertanya, dari mana datangnya tirai ini? Dan ternyata tirai di depan tempat beliau salat itu ada ukiran-ukiran, ada gambar-gambar seperti permadani karpet dinding di rumah kita. Kata Ummul Mukminin Aisyah, ya Rasulullah, ada seorang sahabatmu yang baru pulang dari negeri Yaman menghadiahkan kepadaku. Mensyukuri hadiah tersebut aku gantungkan. Kata beliau, hendaklah engkau sobek menjadi 2, yang satu dijadikan alat, yang satu hilangkan, jangan sampai di depan saya, karena itu adalah syaitan yang mengganggu salatku. Maka seharusnya di arah mihrab itu tidak ada tulisan-tulisan.
Makanya kalau kita beranggapan bahwa mihrab supaya terlihat sakral, sangat-sangat islami, sangat-sangat syar'i, dibuat kaligrafi ayat-ayat Al-Quran, itu sejak lama para ulama sudah tulis di dalam kitab bahwa tidak boleh di arah mihrab itu ada tulisan-tulisan walaupun ayat Al-Quran. Kalau ingin ditulis cukup di samping saja ataupun di belakang saja. Kalau untuk menulis pada sisi bahagian luar masjid, mereka syaratkan sanggup menjaga kesucian dan kebersihannya. Karena di luar itu terpapar debu, nanti ada kotoran-kotoran binatang, maka disyaratkan untuk menjaga kesucian dan kebersihannya. Nah, dulu kita pernah ada kasus di Ulele, di depan